Konon di setiap gunung pasti ada penunggunya. Benar atau tidak, namun dengan adanya kejadian di luar nalar di gunung membuat masyarakat semakin percaya dengan hal mistis yang ada di gunung. Salah satu gunung yang dianggap penuh akan misteri adalah Gunung Lawu. Gunung yang terletak di Kabupaten Magetan ini memang terkenal akan kemistisannya di kalangan para pendaki. Contoh kisah seorang pendaki asal Tangerang yang bernama Kodri atau biasa dipanggil Kodok. Ia mengalami kejadian luar nalar di saat mendaki Gunung Lawu pada tahun 2019. Dikisahkan bahwa Kodri sempat menghilang selama 1 hari di daerah Pasar Setan Gunung Lawu. Ya, betul, daerah yang dianggap paling sakral di Gunung Lawu itu sendiri. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo dok. Halo Bang Indra, apa Sehat, kabar? Dok? Alhamdulillah baik. Gue yang nanya baik nih. Aduh, jangan lama dong yang iya anjir. Tai. Nah, Kodok ini mungkin bagi teman-teman semua udah nggak asing ya. Dia pernah menceritakan pengalaman pendakiannya waktu di Gunung Semeru, dan pada saat itu kejadian yang sangat gokil banget dan menimpa tragedi salah satu pendaki. Dan kali ini Kodok ini ingin menceritakan pengalaman pendakiannya waktu di Gunung Lawu nih. Di Gunung Lawu itu dia mengalami kejadian yang sangat di luar nalar, dan itu dialami oleh Kodok bersama tim pendakiannya pada saat itu. Dan kalau boleh tahu nih dok, lu mengalami kejadian apa aja sih, singkatnya aja nih? Oke, singkatnya aja ya. Di Gunung Lawu itu gue sempet hilang 1 hari. Dan gue ngeliat pas di perjalanan juga gue ketemu sosok-sosok yang di luar nalar kita. Dan di bawah itu nyampe base camp, bahkan sampai stasiun Solo Jebres dia ngikutin gue. Iya, ngikutin rombongan gue. Jadi memang tadi gue sempat ngobrol-ngobrol ya, dan cerita yang nanti akan lu bawain ini bener-bener sangat gokil banget nih dok ya. Insya Allah lebih gokil. Lebih gokil parah ya. Iya. Dan itu wah, kok bisa lu ngalamin kejadian seperti itu ya. Iya. Dan bagi teman-teman semua nih, lu simak terus video ini sampai habis karena di situ banyak banget nanti yang bakal kita ambil sisi positifnya dalam cerita yang nanti akan dibawakan oleh Kodok kali ini. Dan jangan lupa nih lu mampir ke salah satu usaha online shopnya Kodok nih. Usaha lu apa nih dok? Usaha gue ada sabun, sampo, beras, banyak lah. Banyak pokoknya. Kalau nggak ada kebutuhan pokok sehari-hari lah ya. Sehari-hari. Nah itu apa sih nih, kali teman-teman ada yang belum tahu. Iya, oke. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di TikTok, ada, namanya itu Datuk Bandaro. Datuk Bandaro. Nah bagi teman-teman semua nih yang mungkin mau memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, nggak mau repot-repot keluar rumah ya kan, lu langsung pesen lewat gadget lu via online, nanti mampir ke tokonya Datuk Bandaro, langsung diantar tuh dok ya. Siap. Mantep ya? Mantep. Mantep. Bisa instan juga. Bisa instan ya? Iya. Nyari jodoh lagi nggak nih? Nah dia juga belum dapet jodoh nih teman-teman semua. Bagi teman-teman semua mungkin yang Enggak lah, jangan jodoh lah, temen aja temen. iya, temen Ya kalau dekat lah cocok ya. kita jodoh kali. Nah, iya. gitulah pokoknya lah ya. Lu mampir aja langsung ke Instagramnya Kodok. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan kita mungkin gak usah basa-basi lagi dan gak usah mengulur-ulur waktu lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, Bang Indra, gua mau cerita lagi nih. Iya. Welcome back to besok pagi. Asik. Selamat datang juga dok. Iya. Pendakian gua ini ceritanya tentang pendakian yang ke Gunung Lawu. Pada saat itu gua berangkat ke Gunung Lawu itu tanggal 16 Oktober tahun 2019. 16 Oktober 2019. Iya, 16 Oktober 2019 berarti udah 3 tahun ya? Iya, 3-4 tahun lah ya. 3 tahun 4 tahun yang lalu. Gua perjalanan ke Gunung Lawu itu berenam sama temen gua. Boleh nyebutin nama nggak? Boleh. Gua, ada Ferdi, Amar, terus ada Jaka, Jakuy, terus Bayu,
terus temennya Bayu gue lupa namanya, terus ada satu lagi itu si siapa ya, Bernard apa siapa gue lupa namanya itu, Ya pokoknya temennya itulah Jakoy, ya. ya. Gue berenam, cowok semua tuh. Jalan dari rumah itu sekitar apa ya gue, sekitar pagi kalau nggak salah. Pagi karena ngejar kereta jam 3 ya, jam 3 sore gue naik kereta. Terus gue ke stasiun Senen, hampir juga tuh gue telat. Ketinggalan? Iya, ketinggalan kereta. Dan akhirnya ya sampai stasiun tepat jam 3 kurang lewat 5 menit kalau nggak salah. Kereta berangkatnya jam berapa tuh? Jam 3 pas. Anjir. Iya, gue lari-lari dah tuh. Eh, Akhirnya ya udah nyampe di gerbong ya kan, kita santai, masih relax lah itu. Iya. Ya perjalanan dari Pasar Senen ke stasiun Solo Jebres. Ya oke, udah nyampe stasiun Solo Jebres itu gue pagi-pagi buta. Nah, gue nunggu mobil inian kan, mobil yang buat bawa ke Lau kan. Itu belum ada kan, mobil-mobil elf kayak gitu kan. Belum ada yang standby, jadi gue nginep dulu di stasiun Solo Jebres. Gue nginep sampai pagi, sampai subuh kalau nggak salah. Nah, baru ada yang nawarin penumpang dah tuh. Tumpangan ke Lau, tapi berangkatnya jam 10 Pagi. Iya, 10 pagi. Akhirnya gue nungguin lagi. Ya udah, ya gue break istirahat dulu dah tuh di Solo Jebres. Makan-makan dulu, istirahat. Nah, udah jam 10 pagi gue baru udah jalan ke Gunung Lau lewat via Candi Ceto. Candi Ceto. Lalu sampailah tuh di base camp, gue packing dulu, packing ulang lagi lah tuh ya. Istirahat, makan siang, baru sekitar jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 hilang. Habis sholat Johor baru tuh gue naik. Gue ke Regis dulu tuh. Kan dari yang ada nyampainya kita di Gunung Lau itu Candi Ceto di rumah-rumah orang kan ya, rumah-rumah warga yang jualan atau yang itu kan dijadiin base camp ya, jadi rame-rame kayak gitu kan. Nah dari situ kan ke Regisnya tuh naik lagi kan. Kalau Candi Ceto nyampe pos Regis, gue registrasi dah tuh berenam. Gue tulisin nama-namanya, habis itu dikasih simaksinya, ya baru jalan lagi. Perjalanan masih santai nih. Gue kan jalan mendakinya santai. Ya perjalanan dari pos Regis ke pos 1 itu sekitar 1 jam setengah. Karena nyantai banget emang, slow, ngeliat ketemu-temu candi-candi, ya kan, candi-candi, cuci mata. Udah lewatin candi, jalurnya masih landai lah, masih aman, masih santai. Setelah itu dari nyampe lah pos 1. Pas sampai pos 1, gue istirahat dulu. Udah istirahat sekitar setengah jam, gue lanjut jalan lagi ke pos 2. Itu sekitar 60 menit ya, 60 menit, 1 jam ke pos 2. Itu jalurnya juga masih santai. Pas sudah nyampe pos 2, jalan lagi, istirahat lagi. Pokoknya setiap pos istirahat dah tuh, Iya. Setiap pos gue istirahat. Santai. Nggak ngejar-ngejar banget. Nggak ngejar-ngejar banget. Nah, setelah itu gue nyampe pos 2, istirahat setengah jam, jalan lagi ke pos 3. Nyampe pos 3, istirahat lagi setengah jam. Nah, sampailah gue di Bulak Paparangan. Ya. Pos 3, pos 4, Bulak Paparangan ya baru ya. Baru Bulak Paparangan. Pokoknya gue nyampe di Bulak Paparangan itu sekitar jam 4:30 sore kalau nggak salah. 4:30 sore gue nyampe di Bulak Paparangan. Gue dirin tenda di situ. Gue mutusin dirin tenda situ. Tadinya emang rencananya gue mau ngecamp di Boyem. Kayak gue rencananya pengen camp di situ, tapi karena gue jalan dari stasiun Solo Jebres saya aja udah jam 10. Ya nggak nyampe dah tuh, udah takut, gue nggak mau jalan gelap lah di Gunung Lau, karena juga sepi kan waktu itu, gue weekday kalau nggak salah. Oh berarti nggak ada pendaki lain nih? Ada pendaki lain, rombongan ada 2 rombongan juga, sama gue jadi 3 rombongan. Tadi gue mau ngecamp di Boyem, tapi karena gue sore 4:30 itu udah nyampe Bulak Paparangan, akhirnya mutusin di situ. Nah, di Bulak Paparangan ini hanya tenda gua sendiri. Yang lainnya pada ngcampnya di Boyem.
Jadi gue ngecamp di Bulak Paparangan sendiri. Gue udah diriin tenda di situ, istirahat, makan-makan, tidur. Nah, tidurnya ini kelamaan. Maksudnya dong? Maksudnya ya kesiangan lah bangunnya. Bangunnya oke, kesiangan, oke. kelamaan tidurnya. Iya. Bangunnya itu udah siang banget, udah jam 10 baru bangun. 10 pagi besokannya. Nah, jam 10 pagi baru pada bangun, gue sarapan. Sarapan dulu. Nah, summit itu gue jam 12, siang banget kan. Iya. Itu panas banget itu jalur. Oke, dari jam 12 siang itu gue mutusin summit. Ini gila apa kagak sih kita summit siang-siang begini, kata temen gue. Ya kagak sih, pengalaman baru aja kata temen gue. Iya, kan biasanya kan orang summit itu ngejar sunrise, ya kan? Pagi, matahari terbit. Kalau gue mah kan kagak, matahari udah di atas baru summit. Iya bener, ngejar ini berarti sunset. Ya pokoknya itu ada kisahnya seperti itu pokoknya. Gue jalan Johor, nyampe puncak itu sekitar jam 2. 2 jam lah dari Bulak Paparangan ke puncak. Nah, sudah jam 2 karena udah terik, matahari sedang di atasnya. Udah gitu lagi musim kering, kagak ada air. Air beli di Boyem itu mahal banget. 15.000 satu botol kecil segini nih. Oh, bukan yang 1 liter tengah, bukan? Bukan yang kecil segini 15.000. Yang di sini cuma goceng, di sana jual 15.000. Iya, karena perjalanan. Iya, emang iya naik juga kan. Ya, akhirnya dibeli juga lah, air kekurangan, akhirnya kita beli di situ. Setelah turun dari puncak tuh ya, jam 2, gue turun. Nah, setelah turun dari puncak kan gue mampir dulu di Boyem, ada yang makan, ada yang beli air. Nah, ternyata gue baru inget, pas perjalanan itu kan kita lewatin Pasar Dieng ya. Iya. Perjalanan ke puncak nih. Nah, dari Bulak Paparangan kan ada pos lagi kalau nggak salah namanya Bulak apa sih itu, Bulak Wejangan kalau nggak salah ya. Nah, habis itu baru Pasar Dieng. Pasar Dieng itu kan istilah kata orang Jawa namanya pasar setan lah bahasa Indonesianya ya. Nah, di pasar setan itu ada batu-batu yang berdiri tuh, Iya, yang tumpuk-tumpukan gitu. Nah, iya. Kan gue ngeliat, wah, ini kok bisa berdiri begini ya kan ya, tanpa ini orang yang diriin atau emang dari zaman dulu tuh udah ada. Nah, gue emang belum sempat searching juga di Google kan. Nah, gue ngelihat fenomena ini ya, ini kuasa Tuhan lah ya. Gue dalam hati gue ini masya Allah banget ya. Ada sebuah apa sih namanya? Ya batu-batu yang berdiri, batu-batu koral itu bisa berdiri dari yang kecil, gede, itu bisa berdiri kokoh. Nah, di situ gue nggak sengaja jatuhin batunya, pas gue lagi naik. Tumpukan batunya. Tumpukan batunya gue nggak sengaja. Nah, akhirnya pas gue jatuhin batunya itu kan, gue langsung ke puncak aja gitu, jalan nyelonong boy aja. Langsung ke puncak tuh, nyampe jam 2 kan tuh, nyampe puncak, turun lagi. Pas nyampe di Boyem itu kan gue pada makan siang dulu kan. Nah, temen gue cerita ada tuh tentang yang batu-batu yang berdiri itu kayak gimana sih Boyem gitu. Nah, diceritain lah tuh batu-batu berdiri itu ya, ada yang manusia yang berdiriin, ada yang emang itu dari zaman dulu udah ada kayak gitu, kokoh berdiri kayak gitu. Mau ditiup angin sekencang apapun juga nggak bakal jatuh. Nah, ceritanya kata Boyem, kalau memang kalian nggak sengaja itu jatuhin batu, batunya ya kasih uang receh lah katanya di situ. Terus gue langsung merasa, set, tadi gue jatuhin batu. Gue nggak ngomong, temen gue nggak ada yang tahu kalau gue jatuhin batunya. Dari situ gue langsung feeling sendiri gitu. Inisiatif sendiri lah. Gue inisiatif sendiri. Waduh, gue harus balik lagi nih, ngasih uang. Koin. Kebetulan emang ada di kantong koin ya. Jadi gue nggak bilang sama temen gue kalau gue pengen ke tempat itu lagi, Pasar Dieng itu, pasar setan ya. Terus temen gue lagi pada makan, gue nyelonong sendiri aja ke pasar setan itu. Sendiri. Gue karena gue merasa gue jatuhin tuh batu, jadi gue harus
balikin lagi dah tuh batu itu, dan gue ikutin apa kata Boyem harus ngasih uang receh lah. Nah, sampailah tuh gue di Pasar Setan. Tadinya sebelum gue jalan itu cuaca masih terik, masih cerah, terik, matahari itu ya masih di atas kepala. Tapi pas nyampe Pasar Setan itu kabut turun. Kabut turun, itu langsung gelap. Gue langsung punya feeling gak enak di situ. Dan bodohnya gue itu gue cari batunya. Yang lu jatuhin itu? Iya, gue cari batunya. Mana ya batu yang gue cariin ya? Gue cari tuh. Pas gue cari nggak ketemu kan. Udah setengah jam gue cari, ketemu tuh di ujung kalau nggak salah. Emang gue lewat ini, oh iya bener nih, gue lewat sini nih. Oh iya nih batu yang gue jatuhin. Nah, gue coba diriin lagi nih batu. Coba diriin. Keadaan udah kabut, udah turun tuh, udah nggak bisa ngeliat apa-apa gue. Tapi gue masih coba diriin, udah biasa ini mah kabut kayaknya. Ini mah kabut biasa, palingan hujan atau gimana, Ternyata nggak hujan kan, cuma kabut gitu doang kan. Akhirnya gue diriin nih batu. Gue coba diriin nih batu, kok nggak bisa diri, jatuh. Susah banget ya. Gue diriin. Oh gue inget kalau harus ngasih uang receh. Akhirnya gue keluarin dah tuh dari kantong. Uang receh. Nih gue kasih. Pas gue udah kasih, terus gue coba lagi diriin. Itu nggak bisa diri tuh. Nah, habis itu baru gue merasa nggak enak, makin parah, makin gelap. Kok gelap banget ya? Gue bilang. Akhirnya gue mutusin balik lagi lah, gue nyari temen gue. Gue mau ke tempat Boyem lagi. Pas gue nyamperin temen gue nggak ketemu jalan di situ. Nggak ketemu jalan? Iya, nggak ketemu jalan. Gue kayak masuk ke dunia lain atau gimana, gue nggak tahu datang. Pokoknya gue di situ tuh udah jalan lurus aja, nih perasaan gue udah naik dah, udah lama tuh sekitar 2 jaman kalau nggak salah. Padahal itu dari Pasar Setan ke Boyem itu cuma setengah jam. Ini sampai 2 jam. Iya, gue nyari muter-muter, kok di sini lagi ya. Ini ada apa ya? Gue bilang sama diri gue sendiri, kalau emang gue salah ya maafin gue ngomong begitu kan. Terus nggak lama kabut makin pekat. Ya makin pekat. Terus gue kayak ngelihat apa ya, bukan ngelihat sih, mendengar kayak suara rame kayak di pasar. Jadi riuh pasar itu, wah rame kan, ada orang yang belanja, beli gitu dah. Ini berapa mas, gitu. Wah, gue makin pengang kan tuh. Akhirnya gue nunduk, gue begini nih. Ini suara apaan sih? Pengang banget, kayak riuh kayak orang-orang kayak belanja di pasar kayak gimana sih tuh? Iya, kayak transaksi jual beli di pasar kayak gimana gitu ya. Itu gue ngalamin itu tuh. Ya Allah, dalam hati gue, bukakan jalan lah kata gue, bukain jalan lah, gue pengen ketemu teman-teman gue. Akhirnya gue jalan lagi, kagak ketemu jalurnya. Jalur yang gue emang tadi gue lewatin gak ketemu. Setelah itu gue ngeliat ke atas, gue berdoa lah, pasrah sama Allah. Ya Allah, kalau misalkan takdir saya di sini, ya tolong temukan jasad saya, gue bilang. Lu sampai berpikiran kayak gitu tuh? Karena gue udah pasrah, ini udah lama banget, hampir 2 jam lebih temu gue di situ. Gue sampai bilang, ya Allah, kalau emang ini terakhir saya hidup, ya temukanlah jasad saya. Tapi kalau misalkan saya masih dikasih kesempatan buat hidup, tolong bukakan jalan ya Allah, temukan saya. Begitu gue sampai ngomong begitu. Gue sampai ngeliat ke atas. Terus gue sempet berhenti sejenak. Gue nggak bawa apa-apa, cuma bawa air doang gue. Makanan nggak bawa juga? Kagak, nggak bawa makanan gue. Akhirnya gue coba tenangin diri, zikir. Nah, lewatlah ada kayak apa sih, delman gitu, kereta kencana di atas. Gue ngeliat ke atas kan, aduh, ini dunia apa sih anjir, gue ngomong gitu. Ini dunia apa sih? Sorry dok, gue potong. Tapi lu sadar pada saat itu lu masuk di dunia yang bukan dunia manusia lagi? Iya, gue sadar di situ. Gue ngeliat kereta kencana tuh lewat, terbang di atas gue. Dan suara-suara riuh pasar itu masih terdengar jelas sama gue.
Tapi gue nggak ngelihat ada kayak transaksi orang pada belanja. Itu ya batu-batu yang berdiri itu aja. Dan yang gue cuma lihat tuh cuma kereta kencana. Nah, setelah itu gue coba zikir terus lah tuh gue. Mohon sama yang maha kuasa. Gue minta tolong ini kabutnya dihilangin dulu lah biar gue bisa ngeliat jalur. Nah, jelang berapa jam gue sempet pengen dehidrasi juga tuh, sempet hipo juga, dingin. Gue ditemukan sama temen gue. Jadi tuh udah 1 hari ternyata gue di situ. Jadi temen gue ini tuh ngiranya gue udah nyampe tempat camp. Gue udah jalan sendiri tuh, nyelonong sendiri aja. Temen gue ngira itu dari Boyem, si Kodok udah nyampe tempat camp kali. Jadi jalan aja terus. Nah, pas temen gue nyampe tempat camp, itu nggak ada gue di situ. Lo gue masih di pasar setan. Pas dia lewatin pasar setan tuh dia kagak ngeliat gue. Nah, dia cerita itu pas dia nemuin gue. Jadi pas gue udah zikir kan sama doa terus minta ampun, akhirnya kabut naik kan tuh, turun, langsung gue cari jalan. Akhirnya ketemu lah tuh jalan, gue ketemu temen gue. Woi, gue langsung dipeluk-peluk ya kan. Woi, lu nggak apa-apa bro? Muka udah lemes, udah kayak orang pengen pingsan apa? Ya iyalah, nggak makan, kurang minum juga lu. Gila lu kemana aja? Kata temen gue gitu nyampe. Gue dari tadi di sini. Emang lu ngapain? Gue nggak sengaja jatuhin batu. Gila lu, waktu gue ngomong-ngomong, kata temen gue. Lu 1 hari nih gue nungguin lu. Bener lu 1 hari? Perasaan baru 5 jam udah gue emang nyasar emang. Gue bilang, gue ngalamin yang kagak di luar nalar gue ngomong begitu kan ya. Jadi tuh gue ngerasa kabut turun. Bukan ngerasa sih, emang kabut turun. Emang kabut tuh turun. Kabut turun. Kabut turun, orang terang begini sih dari kemarin, kata dia gitu. Yang bener lu. Iya, gue ngalamin itu, gue bilang begitu kan ya. Yaudah turun. Udah 1 hari nih, kata temen gue. Dari kemarin lu, gue tungguin. Gue pengen ke bawah, cuma gue takutnya lu nyampe, kata temen gue. Akhirnya jadi tuh temen gue mutusin dia nggak ke bawah. Nyari gue. Jadi tuh malam dia bilang, malam itu dia nyari. Temen gue nyari tuh malam-malam nyari pasar setan, ke Boyem lagi, nanya-nanya sama Boyem. Bo, emang ngeliat temen saya nggak gini? Enggak mas, kagak kesini. Temen saya belum nyampe ini. Dari tadi siang kita di sini. Ya bener mas. Coba kamu ke bawah lapor ke base camp, kata Boyem gitu kan ya. Akhirnya temen gue balik lagi ke tenda kan, kagak nemu gue tuh malam. Terus ada yang mutusin kita tunggu dulu dah sampai besok, kata temen gue. Ya udah, ditunggu tuh sampai besok. Nah, besok paginya tuh temen gue nyari lagi. Pas nyari lagi, gue ketemunya tuh jam 2 siang lagi, Ya bener, sehari ya? Sehari. Gue jam 2 siang lagi masih terik emang kagak cuaca. Gue naik gunung gak cuaca hujan itu, kemarau. Jadi ya, gue ditemukan lagi tuh jam 2 siang. Sama temen gue di pasar setan. Di pas buat di pelangnya tuh gue ketemu. Akhirnya gue dibawa lagi, bawa pulang, bawa turun sama temen gue udah ketemu. Abis itu langsung gue packing dah tuh. Langsung turun hari itu juga? Enggak, gue langsung tenangin diri dulu, kata temen gue. Turunnya itu jam 4 apa jam 5 kalau nggak salah, jam 4-an. Nah, gue turun jam 4. Nah, setelah gue turun udah packing makan, gue dikasih makan dulu kan karena gue kayak 1 hari gue nggak makan ternyata. Gue makan udah kuatin badan. Terus tanya, kuat nggak? Kuat. Ayo jalan lagi. Ya udah, gue jalan lagi tuh. Sekitar 1 jam gue nyampe pos 3. Nah, di pos 3 ini gue jam 5 ya. Nah, jam 5 itu udah gelap. Karena mendung atau mendung. Ternyata gue naik di cuaca kemarau, hujan di situ. Hujan deras. Gue berhenti dulu pakai jas hujan, terus istirahat sebentar, maghrib baru jalan lagi. 1 jam tuh gue di pos 3. Nah, pas nyampe maghrib, pas udah maghrib, gue jalan lagi ke pos 2. Nah, di perjalanan sepanjang pos 3 ke pos 2 itu gue sempet disasarin gue, Jadi gue berenam itu
kayak disasarin jadi kagak nyampe Oh, di bawah jadi setan keder. 6 orangnya ini Iya, disasarin. ikut semua. Udah kepleset satu, ganti-gantian keplesetnya. Terus kata temen gue, kok ini kita nggak nyampe ya? Wah, iya ya. Perasaan ini jalur udah pernah kita lewatin tadi. Kata gue begitu kan ya. Coba dah. Wah, gila ini mah katanya. Ya udah. Akhirnya gue baca terus, zikir terus. Wah, lu pada doa juga lah. Ya udah bantuin doa kan. Akhirnya jalan, kagak ketemu jalurnya. Udah sekitar 2 jaman tuh gue kagak ketemu pos 2. Pelang pos 2 tuh gue kagak ketemu. Nah, pas udah pengen ketemu, ada sosok tinggi gede. Gue berenam-enam ngeliat itu nongol di pos 2 tuh. Gila. Pohon tinggi gede banget. Di belakang pohon tinggi itu ada sosok hitam gede banget. Gua langsung pada astagfirullahaladzim. Udah tuh cabut kata gua, ayo balik langsung turun. Buru turun. Sampai pos 1 gua jatuh, kaki gua kesleo. Nah, kan semuanya udah pada jatuh juga kan ya. Kayak ada yang nyelengkat gitu Tom. Iya, dan itu rata semua jatuh semua tuh ya. Iya, jatuh. Nah, gue yang terakhir jatuh pas di perjalanan dari pos 2 ke pos 1. Itu kaki gue ke kilir. Jadi gue jalannya ngesot gitu Tom. Serot. Itu tuh temen gue bilang, "Dok, jangan kayak gitu apa? Ngeri anjir," kata temen gue. Ya udah, kayak gimana lagi? Orang kagak bisa jalan. Ya udah, akhirnya sambil jalan lewatin candi tuh Tom. Pas lewatin candi, udah lewat candi ada yang penjaga Gunung Lawu itu yang punya anjing. Dia bawa hewannya tuh, bawa anjingnya ke atas. Weh, si Mas yang mana? Mas siapa tuh, gue lupa namanya. Dia bawa anjingnya kan. Oh iya itu. Wah, selamat ini kita. Bener nih, ini jalurnya nih udah ngelewatin candi mah udah aman lah ya. Udah gue lewatin candi, terus dia nyamperin gue tuh ketemu. Mas, kok lama banget sih Mas turunnya? Begitu kan. Oh. Jadi kata, perasaan ini kamu yang lusa kemarin itu naik gunung ya? Iya Mas. Kenapa lama banget, kan kamu turunnya seharusnya kemarin, kata Masnya. Iya Mas, semalam masih betah, kata temen gue begitu kan ya. Padahal mah gue hilang sehari gitu. Jadi lu nggak kagak terbuka. Nah, anjing ini gonggong terus di deket rombongan gue, gonggong kencang banget. Terus di ini sama Masnya, weh, udah jalan. Lu jalan, kata Masnya, udah lu jalan. Kayaknya gue nyium orang-orang yang kagak enak, kata Mas gitu. Apaan Mas? Udah jalan. Pas udah jalan, dia langsung tetap naik ke atas. Sama anjingnya itu. Sama anjingnya, tetap nyari yang lain atau gimana gue nggak tahu tuh. Nah, pas gue nyampe tempat base camp, tempat pos regis, kan gue lapor ya. Mas, gue yang lapor tuh. Mas, saya mau lapor, saya mau baru turun. Oh, iya ini kamu bukan yang kemarin ya? Yang lusa kemarin. Seharusnya kan kamu turun kemarin. Iya Mas, maaf, semalam masih betah, kata gue gitu kan ya. Oh, ya udah. Terus saya bayar lagi nggak nih Mas, kata gue gitu kan ya. Takutnya kan nambah waktu kan bayar ya. Kata Mas, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Kamu berapa orang? 6 Mas, kata gue. 6, oke. Gue hitung ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kata Masnya. 7. Kata gue kaget kan. 7 Mas. 6 Mas. 6, 7. Lu hitung apa coba, kata Masnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas, kata gue. 6, 7. Oh no, yang di ujung kagak lu hitung. Yang mana yang ujung? Lah itu yang pakai jaket merah. Astaga, gue kagak ngeliat itu, sumpah gue kagak ngeliat ada orang di ujung. Anjir. Jaket merah Mas. Temen gue nggak ada yang tahu tuh. Temen gue lagi di sebelah, ya kan. Jadi dihitungnya kan kayak pos regis itu ada bangku-bangku. Ya dia kagak denger kalau gue lagi ngobrol, lagi ngomong ngitungin orang. Jadi gue ngitung kan, itu gue ngitung 6, tapi Mas ini ngomong 7. Mas, saya bener nih Mas, saya ngitung 6 Mas. Saya dari bawah, dari berangkat saya 6, dari Jakarta saya 6, nggak 7. Ya udah tuh dia ngomong Jawa tuh, ngomong bahasa Jawa sama temennya. Wes, asu gitu, gue ngomong omongan asu lah tuh.
ya udahlah, ya udah, hati-hati ya, kata dia gitu. Ya udah, tanda tangan lu. Udah, kamu langsung turun aja ke base camp tempat lu istirahat kemarin, kata Mas gitu. Iya Mas, makasih Mas ya. Bener nih Mas ya. Iya udah, langsung turun. Ya udah tuh gue panggil teman-teman gue ke base camp. Akhirnya gue istirahat, gue cerita sama temen gue, men, friend, gue tadi kata Masnya kita bertujuh men, kata gue gitu. Bertujuh? Ah lucu lu, temen gue pada kagak percaya kan. Iya serius, demi Allah, gue bilang gitu kan. Ah gila anjir, dari kemarin, kata temen gue, parah ini mah pendakian paling kacau kalau menurut gue. Nah setelah itu temen gue gak ada yang berani mandi dah tuh, udah malam kayak gitu. Akhirnya gue mutusin tidur. Tapi setelah itu ada supir yang nawarin, karena gue kan kereta gue tuh harus berangkat besok. Ya, jadi gue pengennya sih pulang malam itu juga. Gue nyampe base camp itu sekitar jam 7-an kalau nggak salah. Jam 7, jam 8. Jam 8 gue nyampe base camp. Nah jam 8 itu mobil udah kagak ada kan. Nah ternyata ada tuh yang nawarin, Mas mau turun sekarang ke Solo stasiun. Gue ngobrol dulu kan, gimana lu mau langsung cabut nggak? Ya udah kita tidur di stasiun aja, kata temen gue kan. Ya wes, ya udah, gue turun. Iya Mas, langsung balik. Ya udah, siap-siap. Gue siap-siap. Udah siap-siap, masukin keril ke mobil, dianterin lah tuh gue stasiun Solo Jebres. Pas nyampe Solo Jebres, ditanya, Dek, tadi temen kamu turun mana yang satu? Hah? Turun? Kagak ada yang turun Mas, kata gue. Gak ada yang turun. Kok aneh? Tadi ada yang turun. Ada yang turun Mas. Mas aja berhenti enggak? Lah, tadi saya berhenti, kamu kagak ngerasa kan saya berhenti? Gue sampai bingung gitu. Berhenti, turun, kagak ada Mas. Gue di depan, gue duduk. Iya. Gue jadi ngobrol sama supirnya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Gue bilang, aduh Mas, yang bener lah Mas. Tadi saya di pos regis dibilang 7 orang. Sekarang kamu ngomong ada yang turun 1 orang. Wes bener Mas, saya nggak bohong. Dia bilang, dia sampai nyebut nama Allah. Demi Allah, ada yang turun 1 orang. Dia bilang, ya wes lah Mas. Udah Mas, ini saya bilang udah lupain aja Mas, kata saya gitu kan. Saya bener-bener berenam dari Jakarta. Ya wes, mungkin itu ada yang ikut kali dari Gunung Lawu, kata saya gitu. Ya kamu berdoa aja semoga aman. Dia udah turun kok tadi di jalan, kata Mas ya. Ya wes, ya udah. Gue akhirnya nyampe stasiun Solo Jebres. Gue ceritain sama temen gue. Tadi kata Masnya ada yang turun 1 orang. Wah gila. Dan sampai situ gue istirahat di stasiun Solo Jebres. Besok paginya baru gue pulang ke Jakarta. Oh berarti lu semalaman nginep di Solo Jebres? Nginep di Solo Jebres. Jadi gembel. Jadi gembel di stasiun Solo. Gembel mulu emang. Tapi itulah nikmatnya pendakian gunung. Ya dok ya, karena kita tidur di emper-emperan jalan. Ya. Nikmat aja ya. Iya masih muda mah gas aja lah. Gas aja ya. Tapi kadang kalau udah berumur kalau malu juga. Iya, mikir-mikir ya. Apalagi sekarang naik gunung tuh udah gaya tren ya kan. Kalau ngeliat pendaki tidur di jalan apaan ini ya. Kalau dulu kan udah fan-fan aja. Biasa aja. Nah oke nih dok, thank you banget lu udah mau berbagi cerita lu nih. Saat di Gunung Lawu nih, cerita yang sangat luar biasa banget, gilanya sampai nggak nyangka ya lu diikutin sampai stasiun Solo Jebres. Tapi bukan itu aja, yang penasaran di sini ketika lu tersesat atau lu masuk ke dimensi lain, pasar setan di Gunung Lawu itu. Pasar Dieng itu ya. Itu sangat gokil banget menurut gue ya. Kok lu bisa ngalamin kejadian seperti itu? Cuman gara-gara gue jatuhin batu, lupa ngasih koin. Seharusnya gue kalau gue ngasih koin langsung nggak kejadian kali ya. Karena gue denger dari cerita Boyem, jadinya gue inisiatif sendiri. Dan Boyem bilang kayak gitu emang harus ngasih koin ya. Iya. Dan ini yang tadi Boyem jelasin juga ke lu, kalau batu itu ada yang tertiup angin. Apa tuh, ada yang dibuat dari tangan manusia, ada yang terbentuk dari zaman dulu udah ada. Dan itu gila sih. Emang pasar Dieng banyak tumpukan batu tuh. Tumpukan batu yang pasar setan tuh. Dan ini gue baru tahu juga ceritanya kayak ini nih. Dan nggak nyangka lagi kita harus lempar koin. Ini tuh gue baru tahu juga dok. Iya, karena kata Boyem itu ya memang itu namanya pasar.
Jadi pasar setan tuh kayak ada yang transaksi dulu, zaman dulu itu tempat-tempat orang bertransaksi katanya. Makanya pasar setan karena emang mitos-mitosnya juga karena ada transaksi di dunia lain ada yang tapi seperti bukan itu. kayak pasar setan aja ya, mitos-mitos itu yang jadi ada juga tuh kayak pos bula peperangan ya. Kadang ada dulunya ada perang dahsyat situ, ya. makanya namanya pos bula peperangan. Jadi Gunung Lawu itu kayak akan sejarahnya, ceritanya, mitosnya, horornya juga, pokoknya kayak banget lah. Dan di saat lu di pasar setan nih Dok nih, lu sempet dalam situasi antara hidup dan mati, sempat lu pasrah juga ya. Dan itu gimana lu rasain tuh dalam situasi kondisi seperti itu? Iya, gue merasakan gue selamat atau enggak gitu aja. Karena gue sama sekali kagak menemukan jalan yang emang gue laluin. Itu udah gelap gulita kayak gitu, kabut turun seperti itu. Gue kagak bisa ngeliat gue jalan ke sini lurus, kagak nemu jalan. Padahal jalan udah jauh tuh, gue lurus kagak ketemu jalan, kanan kagak ketemu jalan, kiri kagak ketemu jalan, balik lagi nggak ketemu jalan. Tetep di situ aja. Maksudnya gue tetep di yang batu-batu itu pasar setan itu tetap di situ. Berarti udah lu coba berkali-kali. Udah gue coba berkali-kali di situ, dan gue ngerasa emang kagak 1 hari di situ, cuma 5 jam atau berapa jam gitu, karena gue fokus buat nyari jalan. Jadi kayak gitu aja. Tapi gue dengar dari cerita dari cerita temen gue udah 1 hari ternyata hilang katanya. Kaget aja gue, dan gue ngerasa ya antara gue bisa hidup atau masih hidup atau enggak, karena gue cuma bawa air di pasar setan itu. Gue cuma nggak ada air, nggak bawa makan juga. Air yang segini gue beli di bawah 15.000. Gue cukup cuma berapa hari, sehari doang cukup mungkin. Dan gimana tuh Dok reaksi ketika lu hilang, terutama reaksi teman-teman lu nih, otomatis melakukan pencarian tadi di dalam cerita lu ini ya. Nah, yang menemukan lu ini teman lu siapa nih? Si Jakuy. Jadi tuh pada temen gue tuh pada mencar ya. Iya, mencari pencarian di titik-titik, segala titik lah tuh ya. Oke. Si Jakuy nemuin gue. Kondisinya gimana tuh Dok waktu lu ketemu? Kondisinya tuh gue sekitar lama kali ya gue. Di jam 2 siang itu ya. Jam 2 siang temen gue si Jakuy ini dia nyari tuh ketemu gue ada persis di depan pelang pasar setan. Yang pasar Dieng itu pelangnya. Iya, jadi gue lagi duduk di situ. Gue duduk di situ Gue duduk di situ diem, megang aqua kata temen gue. Terus gue lemes, badan gue udah lemes, dan gue agak ngelakuin apa-apa. Gue juga kagak tahu kalau kok gue duduk di sini gitu. Emang gue diri. Iya, gue nggak sadar. Apa gue yang gue alamin, gue lagi nyari-nyari jalan, apa itu apa sih roh gue, apa inian gua, apa wujud gua yang asli atau bukan? Karena di dalam situasi kondisi seperti itu ya benar-benar lu yang dalam kondisi nggak sadar juga ya. Iya, jadi tuh si Jakuy ini nemuin gua tuh kagak sadar gua lagi duduk di bawah pelang itu, di bawah pelang pasar setan itu ada batu. Itu gua duduk di situ kata temen gua, terus gua senderan dan gua tuh merem di situ. Oke. Jadi kayak gimana sih? Gini nih, gua merem. Begini aja, gue begini. Jakuy nemuin gue di situ. Baru lu sadar? Baru gue ditepok-tepok begini. Weh, bangun begitu. Terus gue baru bangun di situ, dan gue langsung diceritain, lu kemana aja? Lu udah 1 hari. Gue nyari lu dari kemarin. Yang bener kata gue gitu. Tadi gue juga nyari jalan gue gituin. Gue tuh turun duluan, gue nggak sengaja jatuhin batu, gue gituin. Terus gue ngelempar koin, terus gue nyari jalan keluar, kabut turun, gue nyari jalan keluar kagak ketemu, kata gue gitu kan. Lu dari tadi di sini, udah gue tepok-tepok, gue siram-siram, kagak bangun-bangun. Iya. Jadi tuh gue ditemuin jam 2 kan tuh, gue udah kagak kayak orang kagak sadar di situ. Dan yang anehnya lagi kan dia turun lewat situ ya. Iya. Dia kagak ngeliat gue ada di situ. Yang aneh lagi ketika lu ngerasain kabut, tapi mereka nggak ngerasain kabut, malah cerah. Dia nggak ngerasain kabut, dia malah cerah. Tapi di balik semua itu ya kita harus menghargai mitos-mitos yang ada di gunung juga sih Dok ya. Bener. Dan yang luar biasa ini ketika kita dalam kondisi yang tersesat, yang bisa menyelamatin kita itu ya hanya diri kita sama Allah.
yang Ketika lu zikir dan berdoa ternyata lu dikabulin doa lu ya, itu ya hebatnya. kebuka lah, pas yang gue tepok-tepok itu kan gue udah zikir, gue minta tolong sama Allah. Gue juga udah pasrah juga kalau emang gue mati di sini, meninggal di sini ya tolong temuin jasad gue, jangan sampai hilang lah maksudnya. Jangan sampai jasad gue tuh nggak dibawa lagi ke rumah kalau emang gue meninggal di sini. Gue sampai mohon kayak gitu gue. Dan akhirnya gue ditemukan selamat. Alhamdulillah banget sih itu ya. Alhamdulillah cuma sehari. Iyalah, jangan sampai hilang beralih dulu, nggak ketemu lagi nanti kita. Makanya. Ya kan. Lu nggak bisa cerita lagi di sini, malah lu nanti jadi banyak bahan cerita. Ya, ya ini jangan sampai lah. Ini pengalaman pendakian gue yang paling horor sih kalau menurut gue. Gunung Lawu ya. Iya, Gunung Lawu. Dan sampai sekarang gue juga belum kesana lagi. Oke, dan kejadian ini terus berlanjut. Yang anehnya lagi ketika lu turun ke bawah, itu lu berenam ternyata ada 7 orang nih. Iya, ada 7 orang. Nah, ini 1 orang ini siapa nih? Gue juga nggak tahu. Emang gue agak ngelihat pas yang di pos regis itu masnya bilang ada jaket merah itu duduk di ujung. Jadi kan ini ada postem. Ini pos regis. Yeah. Jadi tuh gue ngobrol tuh begitu. Nah, temen gue duduk di pinggir-pinggiran tuh samping. Yeah. Nah, katanya ada 1 orang yang duduk jaket merah madepnya madep sono. Dan jadi kagak ngobrol sama temen gue, jadi madep belakang, jaket merah, dia ngitungnya 7 sama gue. Iya. Kalau dari intonasi nadanya yang tadi lu ceritain, kayaknya si orang pihak basecamp itu nggak percaya banget kalau lu berenam ya? Iya, nggak percaya dia berenam, dia percaya bertujuh. Nah, habis itu dia ngomong bahasa Jawa lah tuh sama temennya. Akhirnya ya udah. Oke nih, dari segala macam perjalanan pendakian lu waktu di Gunung Lawu itu, kita tadi udah mengambil beberapa sisi yang mungkin kita ambil sisi positifnya, Dok ya. Dari yang tadi lu jelasin, kalau kita ke dalam kondisi tersesat, kita harus banyak berdoa yang pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan itu dibukakan jalannya, benar-benar tadi lu rasain sendiri, Dok ya. Gua rasain sendiri. Dan ini perjalanan pendakian lu yang tadi lu jelasin juga nih, sangat horor banget. Oke nih, mungkin cukup sekian kali, Dok ya. Karena waktu juga udah lumayan cukup malam, kita kayaknya waktunya untuk istirahat. Ya. Oke nih, Dok. Tapi bincang-bincang lagi. Bincang-bincang lagi nanti setelah kita. Enggak nyari jodoh, enggak? Enggak nyari jodoh. Nah, Dok, sebelum akhir cerita, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang menonton cerita lu kali ini nih? Oke, gue punya pesan buat teman-teman semua yang nonton cerita gue, bukan yang pendakian ini aja, yang cerita pendakian yang kemarin juga tuh yang ke Gunung Semeru. Gue juga punya pesan ke kalian, kalau kita tuh mendaki ya harus tahu tata krama juga, harus tahu sejarah-sejarahnya gunung tuh seperti apa, mitos-mitosnya juga harus kita tahu juga sebelum kita naik. Jadi kita ngelakuin hal yang di luar nalar atau ngelakuin hal yang nggak biasa kita lakuin, jadi kita bisa antisipasi dari awal, maksudnya seperti itu. Jadi kita udah tahu, misalkan kayak tadi gue ngejatuhin batu, gue nggak tahu emang awalnya kalau harus ngelempar koin. Nah, jadi ya itulah pengalaman berharga gue. Jadi kalau kita pengen pergi ke suatu tempat yang emang itu sejarahnya, mitosnya itu luar biasa ya, dari zaman dulu harus seperti ini, tata keramaian harus seperti apa, ya itulah pesan-pesan dari gua. Terus juga gue pengen nyampein yang komen-komen di YouTube. Oh, yang cerita lu waktu di Semeru. Ya. Itu gimana tuh, Dok? Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video gue yang di Semeru. Terima kasih. Komen-komentar kalian itu luar biasa, itu bisa ningkatin kepercayaan diri gue lagi buat cerita. Kritik-kritik kalian yang membangun kita semua, yang positif, yang negatif, ya itu hal biasa lah. Terus kalau ada yang kesalahan waktu, jam, gue naik gunung itu berapa jam nyampe itu, ya mungkin kalau ada kesalahan ya mohon maaf, mungkin itu karena gue lupa, karena udah kejadiannya juga udah berapa tahun yang lalu. Dan gue cerita emang nggak dibawa nggak dirangkai-rangkai lah. Ini cerita bener real dari pengalaman hidup gue. Jadi seperti itu ya, mungkin semoga yang seneng ya alhamdulillah, yang nggak suka juga ya terima kasih udah nonton. Ya kan. Semoga kita jadi best friend. Jangan lupa follow Instagram gue loh. Nah iya, Instagram lo apa tuh, Dok?
Kodri Ramadhani. Oh, Ya, Kodri yang Ramadhani. udah follow thank you. Bagi teman-teman semua mungkin yang belum follow Instagramnya Kodri Ramadhani, nanti untuk lebih jelasnya gue cantumin juga di kolom deskripsi dok ya. Oke, thank you nih Bang Dan Indra. Oke, thank you banget nih Kodok, lu udah mau berbagi cerita lagi di besok pagi. Semoga teman-teman semua yang menonton video dan cerita lu kali ini bisa mengambil pelajarannya dari setiap yang lu tadi sampaikannya dok ya. Iya. Oke. Oh iya, jangan lupa nih lu juga mampir juga di usahanya Kodok, yaitu usaha online shop ya. Namanya tadi apa? Datuk Bandaro. Datuk Bandaro. Nah, tadi gue mengingatkan di awal video, jadi buat kalian semua nih nggak mau repot-repot buat berbelanja kebutuhan kalian sehari-hari, kalian langsung aja kunjungi online shop ya. Online shop ada di Datuk. Tokped, Shopee, TikTok. Mantep tuh, lengkap banget. Lengkap. Jadi lu tinggal buka gadget lu, Iya. tinggal lu klik, nyampe barangnya. Simpel COD banget. juga bisa. COD, di canggih zaman sekarang ya. Bayar di tempat coy. Biar di tempat ya. Oke. Ya. Cukup sekian dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.